Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha, alhamdulillah besok kita sudah mulai ujian sekolah. Dimulai dari Al-Islam, setelah itu bahasa Arab, dan terakhir adalah kemuhammadiyahan. Seperti yang sudah Ustadz sampaikan, untuk materi ujian sekolah adalah materi kelas 4, 5, dan 6. 4 20%, 5 20%, dan kelas 6 60% ya. Dan ini sudah Ustadz ringkaskan soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang telah Ustadz share. Langsung saja kita bahas soal satu persatu ya. Dari nomor 1. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka hukum bacaannya adalah jadi ain itu huruf apa? Huruf izhar ya. Jadi dibaca adalah izhar, dibaca jelas. Kalau ketemu huruf ba apa? Ba itu huruf apa? Iqlab ya, iqlab. Kalau fa berarti ikhfa ya. Nun sukun ketemu fa berarti ikhfa. Kalau nun sukun ketemu lam berarti idgham. Nah, kalian harus hafal apa huruf-huruf izhar, iqlab, ikhfa, dan idgham ya. Mim ba'di, kalimat di samping terdapat hukum bacaan. Nah, perhatikan itu nun sukun ketemu apa? Ketemu ba, maka hukum bacanya adalah iqlab ya. Mim nun sukun ketemu ba. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran, nah tentunya kalian sudah hafal ya di luar kepala. Al-Quran adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ketika ujian tidak melihat jawaban temannya dan tidak mencari jawaban di Google atau buku adalah contoh sikap perilaku jujur ya. Ketika ujian tidak melihat YouTube, tidak membuka buku atau Google atau yang lainnya. Ini adalah contoh sikap yang jujur. Ahmad mampu bersabar ketika berpuasa Ramadan adalah contoh dari sabar dalam ketaatan. Kalau sabar ketika sakit itu artinya apa? Sabar dalam musibah ya, menghadapi musibah atau cobaan. Kalau ini ketika berpuasa Ramadan mampu bersabar, maka itu sabar dalam ketaatan. Jadi ada macam-macam sabar ya, diperhatikan. Oh, ketika sakit berarti sabar ketika menghadapi cobaan. Kalau ketika sholat sabar, nah itu sabar dalam ketaatan. Tidak bermaksiat, nah berarti sabar dalam apa? Itu ya, dalam tidak bermaksiat. Sholat yang berjumlah ganjil adalah sholat witir ya, jumlahnya ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Sholat gerhana bulan disebut juga dengan sholat khusuf, ada hanya. Kalau gerhana matahari itu kusuf ya, tidak ada hanya. Sholat minta hujan disebut sholat istisqa. Nabi yang sangat rajin berdoa dan terus memohon agar memiliki anak adalah Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria ini terkenal nabi yang sangat rajin dalam berdoa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan disebut juga dengan Yaumul Jaza. Hari dibangkitnya manusia disebut dengan Yaumul Ba'ats. Hari penimbangan disebut dengan Yaumul Mizan. Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya adalah pengertian dari zakat ya, zakat. Nabi Muhammad akan memotong tangan anaknya jika mencuri. Nah, si Fatimah ya, kalau Fatimah mencuri itu akan Nabi Muhammad potong tangannya. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bersikap adil ya, meskipun anaknya berbuat salah, Nabi Muhammad juga siap menerapkan hukumannya. Perilaku seseorang yang tidak mementingkan dunia dan harta kekayaan disebut zuhud ya. Zuhud itu perilaku tidak, jadi dunia di tangannya dan akhirat ada di hatinya, itu zuhud. Hewan yang dapat dijadikan kurban dan dibagi 7 orang apa saja? Sapi, kerbau, dan unta ya. Ini hewan-hewan yang bisa dibagi 7.
Tuh, kalau kuda gimana? Kuda bukan hewan kurban ya, tidak boleh. Gambaran keadaan manusia pada hari kiamat yang selamat dalam surah Abasa adalah wajahnya berseri-seri. Fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya adalah sebagai penyempurna. Allah mengingatkan Nabi Muhammad karena bermuka masam kepada para sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Kesempurnaan manusia terletak pada akalnya. Apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka disebut apa? Ikhfa syafawi. Idgham mimi yaitu apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya, dibaca dengung sempurna. Apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka disebut izhar syafawi. Seseorang mempercayai selain Allah ada yang bisa menghidupkan dan mematikan adalah syirik dalam hal rububiyah. Mencintai seseorang melebihi kecintanya kepada Allah adalah contoh perbuatan syirik dalam mahabbah ya. Mahabbah itu cinta. Menyerahkan urusan kepada selain Allah merupakan syirik dalam tawakal. Syirik dalam hal ibadah termasuk syirik dalam uluhiyah. Beribadah dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain adalah pengertian dari riya ya. Kalau dilihat itu riya. Kalau agar ingin didengar maka namanya sum'ah. Ketidaksamaan antara lahir dan batin dengan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan adalah pengertian dari nifak. Pelakunya namanya munafik. Orang munafik ketika melaksanakan sholat mereka berdiri dengan malas. Orang yang malas sholat itu kemungkinan itu ada kemunafikan di dalam hatinya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga. Agar tidak mudah lupa dengan ilmu yang sudah diajarkan, seorang penuntut ilmu harus mengikat ilmunya dengan cara tulisan, dengan menulis. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa ya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya melakukan sholat, tawaf ketika haji dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci adalah pengertian dari hadas ya. Hadas dibagi dua yaitu hadas besar dan hadas kecil. Tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sampai sehingga dia berwudu. Wajib ya wudu ya. Darah yang keluar dari seorang wanita setiap bulan namanya haid. Kalau darah ketika setelah melahirkan namanya nifas. Lama nifas adalah 40 hari ya setelah melahirkan. Hal-hal yang dilarang ketika sedang dalam keadaan berhadas adalah sholat, tawaf, memasuki masjid. Jadi tidak boleh ya. Salah satu tanda balihnya anak laki-laki sekaligus menjadi sebab untuk mandi wajib adalah keluarnya air mani atau mimpi basah ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hal ini tertulis di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni serta bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian adalah pengertian dari berwawasan luas. Kondisi seseorang dalam keadaan junub adalah pengertian dari hadas besar. Hal-hal yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib yang benar adalah keluar air mani, haid, nifas, jima ya. Menyela-nyela ujung rambut atau kulit kepala ketika mandi wajib dilakukan setelah berwudu. Menyiramkan air ke kepala dilakukan sebanyak 3 kali. Tata cara terakhir dalam mandi wajib adalah mencuci kedua kaki. Saat Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, masyarakatnya berada dalam kondisi jahiliyah. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi pada tanggal 17 Ramadan. Perintah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan Islam terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun.
Di antara orang yang pertama kali masuk Islam adalah anak angkat. Siapa dia? Zaid bin Harisah. Ada juga pengasuh Rasulullah waktu kecil. Siapa dia? Ummu Aiman. Kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang. Dalam berdakwah, Rasulullah tidak mudah menerima iming-iming harta dan jabatan karena niat berdakwahnya yaitu mencari ridho Allah. Dakwah secara terang-terangan dilakukan pada tahun ke-4 kenabian. Khulafa Rasyidin secara bahasa berasal dari kata khulafa dan Rasyidin. Khulafa artinya pemimpin. Memberantas kaum murtad adalah salah satu langkah kebijakan dari Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menjabat khalifah selama 2 tahun. Umar bin Khattab adalah orang yang cerdas dan memiliki kecepatan dalam berpikir sehingga dijuluki Abu Faiz. Membangun Baitul Mal, prestasinya siapa? Umar bin Khattab. Utsman bin Affan menjabat menjadi khalifah selama berapa? 12 tahun. Umar bin Khattab mendapat gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu artinya apa? Pemimpin orang-orang yang beriman. Salah satu prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan adalah perluasan wilayah ya. Perluasan wilayah. Gelar Asy-Syiddiq yang diberikan kepada Abu Bakar terjadi karena beliau menerima dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Umar bin Khattab dilahirkan 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Mengumpulkan ayat suci Al-Quran terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar ya. Kalau dikumpulkannya itu Abu Bakar, sedangkan disusunnya menjadi kitab suci adalah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Salah satu sifat keteladanan yang dimiliki Ali bin Abi Thalib apa? Orangnya zuhud ya, zuhud, sederhana, bijaksana, dermawan dan lain sebagainya. Utsman bin Affan mendapat gelar Dzunurain yang artinya pemilik 2 cahaya. Perluasan wilayah Islam dan pemberangkatan pasukan yang tidak lagi mudah terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Di dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 9 Allah menjadikan tidur hambanya untuk istirahat. Di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at 27-33 Allah menunjukkan kepada manusia, menunjukkan apa? Bukti-bukti kekuasaannya. Kepercayaan bahwa suatu benda memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia adalah pengertian dari khurafat. Menggunakan ayat Al-Quran untuk jimat dan tolak bala, contoh khurafat. Ahmad saat berhasil tidak sombong dan saat gagal tidak putus asa adalah hikmah yang diperoleh karena bersikap kompetitif ya. Sikap seseorang yang selalu bergerak, berubah dan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri adalah pengertian dari dinamis. Pantang menyerah, terus berusaha dan selalu berharap bahwa Allah akan memberikan yang terbaik adalah cerminan dari sikap optimis. Mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirunya, contoh perilaku kompetitif. Halal berasal dari kata hil yang artinya terlepas dan terbebas. Adapun secara istilah yaitu sesuatu yang terbebas, terlepas, dibolehkan untuk diperlakukan. Makanan dan minuman yang halal yang dikonsumsi seseorang akan berpengaruh terhadap akhlaknya. Halal berkaitan dengan syariat Islam, sedangkan thayyib berkaitan dengan jasmani atau kesehatan. Surah Al-Baqarah 168 menjelaskan tentang perintah memakan makanan yang halal. Lawan dari thayyib yaitu khaba'its. Roti, daging, sayur, tahu, tempe halal secara apa? Zat ya. Makanan yang halal tapi kadaluarsa sebaiknya tidak dikonsumsi karena khaba'its atau tidak thayyib. Makanan yang thayyib yaitu yang tidak mengandung mudarat. Arti mudarat yaitu bahaya. Salah satu cara yang dibenarkan oleh Islam dalam mendapatkan makanan dan minuman yang halal yaitu ini ya, memilih pekerjaan yang diperbolehkan, bekerja dengan jujur, berhutang boleh, meminta izin kepada pemiliknya. Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun yang dimulai sejak tanggal 12
12 Rabiul Awal. Hijrah secara bahasa artinya pindah. Di antara strategi dakwah Nabi Muhammad adalah menguatkan persaudaraan dengan mempersaudarakan Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad, Masjid Quba. Nabi Muhammad mempersaudarakan Umar bin Khattab dengan siapa? Itban bin Malik. Sasaran dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu Muhajirin, Ansor, Yahudi dan penduduk di luar Madinah. Materi dakwah di Madinah pada umumnya tentang masalah sosial kemasyarakatan. Surah yang diturunkan di Madinah berjumlah 25 surat. Cara dakwah Rasulullah akhirnya banyak yang masuk Islam. Salah satu strategi dakwah yang diterapkan yaitu mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Perang yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di daerah Badar adalah perang Badar di dekat sumur Badar ya. Dalam perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan. Nah, demikian ini adalah soal-soal yang Ustadz ringkas berdasarkan kisi-kisi yang kemarin Ustadz share. Demikian, apabila ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ke Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.